Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-wazifatu salisatu utawi tugas asalisatu kang kaping 3. Finau ta'ami iku ing dalem menjelaskan maceme makanan. Wa tarkil idami lan ninggalaken lauk. Wa a'la ta'ami utawi paling elite paling luhure makanan mukhul burri iku saripati gandum. Jadi ya, sari gandum pancene enak ya. Itu memang enak sari gandum. Fa in nukhila lamun diayak apa ikilah mukhul burri fa huwa mongko iku utawi mukhul burri ghayatu tarafuhi utawi nakhlut mukhil burri mengayak sari gandum ghayatu tarafuhi iku pol-polane enak-enakan. Wa ausatuhu utawi paling menengahe ikilah idam lauk pauk syairun iku gandum syair mankhulun kang diayak. Wa adnahu utawi paling rendahe idam syairun iku gandum syair lam yunkhol kang ora diayak apa syair. Jadi gandum yang tidak diayak yang masih wadat. Wa alal kudmi utawi paling elite lauk allahmu iku adalah daging wal halawatu dan manisan. Wa adnahu utawi paling rendahe al kudmu al milhu iku adalah garam uyah wal khallu lan cuka. Wa ausatuhu utawi paling menengahe ikilah udmu al muzawwaratu iku bahan-bahan kang diuleg dimasak bil adhani diadon diuleg bil adhani kelawan piro-piro ikilah minyak min ghairi lahmin saking seliyane daging. Wa adatu saliki tariqil akhirati utawi kebiasaan penempuh jalan akhirat al imtina'u iku menahan diri minal idami saking lauk pauk ala dawami ing atase terus menerus, yaitu tahap latihan salikil akhirah sampai lauk pauk tuh sampai ekstrem udah enggak usah. Balil imtina'u bahkan menolak anis syahwati saking piro-piro syahwat. Fa inna kulla ladzithin karena setuhune saben-saben perkara kang nikmat yastahi kang seneng hi ing ladzit al insanu sapa menungso. Wa aklahu lan setuhune mangan iki ladzit iku iqtada menyebabkan ai sababa iku iqtada nyebabaken natrapi ku ya menyebabkan zalika apa mengkono ikilah aklu kulli ladzis yastahihil insan menyebabkan batoran ing lacut petang-tang peteng-teng. Akhirnya yang dikhawatirkan kalau saben setiap apa yang ia sukai dan kudu dituruti, wah itu akhirnya berbahaya. Jadi manusia itu memang harus ada rem. Jangan mentang-mentang kita kaya, udah dimakan semua. Ada pedagang bakso lewat, bang, beli baksonya. Udah makan bakso. Ada lagi tukang sate, lewat lagi, dihentikan lagi. Satenya bang, satenya. Dimakan lagi sate. Ini mumpung duit masih banyak sih, karena mengandalkan duit masih banyak. Akhirnya apa yang ia sukai dia makan juga. Ini bahaya. Maka kisah Nabi Adam itu kisah yang tentang Nabi Adam yang termuat dalam Al-Quran cukup memberikan pelajaran bagi kita. Wala ta'kula hadhihi syajarati wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin.
Jangan kalian dekati Adam, Hawa, pohon ini. Tuh. Jangan mentang-mentang kalian tinggal di sorga, lantas kemudian tanpa kontrol. Ini Nabi Adam aja meskipun di sorga, kaya raya kan, hidup di sorga. Segala apa juga ada semua. Hidup di sorga tuh kan. Ya entah lepas dari khilafiyah ulama, sorganya ada di mana. Lepas dari perselisihan ulama, karena memang dalam tafsir Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib, memang ada perselisihan. Ini sorganya Nabi Adam tuh ada di mana? Ya konon menurut sebagian ulama yang paling mendekati ya berada di sorga bumi, di wilayah yang makmur, subur, yang indah akan taman, yang subur akan tanaman. Nah, ini menunjukkan gemahripah loh jinawi kehidupan Nabi Adam. Itu aja masih suruh jangan seenaknya sendiri. Harus ada kontrol. Jangan kemudian semua apa dimakan gitu kan. Apalagi golongan manusia sekarang seberapa kayaknya kita ini. Kok sampai petang-tang peteng-ting. Nah, meskipun Indonesia kaya akan SDA, sumber daya alam, jangan seenaknya sendiri. Hutan Kalimantan babat ini masih banyak katanya. Hutan Kalimantan buang, habis, babadi semua. Hutan Sumatera, habisin aja semuanya, dibikin sawit aja semuanya. Dengan jangan seenaknya sendirilah. Masih banyak ini. Ini sumberan di mana-mana kita bor sehabis-habisnya, kita masih kaya gas, kita masih kaya minyak bumi. Akhirnya dibor semena-mena. Apa yang terjadi? Ya kerusakan alam akhirnya kan. Rusak. Ini padahal kita sudah diajarkan tuh. Nabi Adam tinggal di surga. Tinggal di surga. Tapi meskipun demikian, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Harus ada kontrolnya. Orang kaya aja itu Nabi Adam orang kaya. Kita anggap orang kaya gitu aja. Tinggalnya di surga. Ini menyebabkan petang-tang peting-ting tuh. Kalau orang segala apa yang dia suka mesti dimakan, mesti keturutan, mesti tercapai, yang terjadi adalah kesombongan. Yaitu Raja Fir'aun itu akhirnya jadinya. Raja Fir'aun kenapa bisa menyatakan ana rabbukumul a'la? Saya adalah Tuhan, aku adalah Tuhan kalian tertinggi. Kata Fir'aun, ya karena dia selalu mendapatkan apa yang ia mau. Si Fir'aun di samping usianya panjang, mendapatkan apa yang ia suka. Nah ini akhirnya petang-tang peteng-teng. Jadi memang harus ada gagalnya manusia tuh. Harus ada gagalnya. Silahkan gagalnya itu secara sukarela atau gagal secara terpaksa. Tinggal pilih aja. Gagal secara sukarela tuh, aku masih muat, ini perut ini masih bisa menampung nih. Masih ada uang buat jajan bakso, masih ada. Tapi digagalkan secara sukarela, nggak mau. Nah ini kan gagal secara sukarela. Ada kesempatan untuk jajan bakso, duitnya ada aja, tapi tidak aku turutin. Nah, ini berarti gagal makan bakso secara sukarela atau secara terpaksa. No, secara terpaksa pengen makan yang enak-enak, tapi yang dilalahnya bulan-bulan ini saya nggak punya duit, terpaksa saya nggak bisa jajan semau-mau sendiri. Nah ini berarti secara terpaksa. Tapi baik sukarela maupun terpaksa pasti ada nilai positif. Jadi kata guru-guru di sekolah dulu diajarkan yang namanya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Konon sebagaimana dalam buku PMP. Sebagaimana dalam buku PMP zaman dulu kan. Pelajaran apa sih PMP? Pendidikan Moral Pancasila dulu dia. PMP zaman dulu. Sekarang nggak ada ya. PPKN dah sekarang. PKN. Konon kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Padahal kegagalan itu ya keberhasilan itu sendiri.
Keberhasilan apa? Keberhasilan untuk menekan ego manusia supaya jangan petang-tang, peteng-teng tuh. Kamu tuh. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Innal insana khuliqa dha'ifa. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itu karakternya manusia. Innal insana khuliqa dha'ufa. Manusia itu sungguh diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi meskipun lemah, Masya Allah itu wataknya. Idza massahu syarru jazua. Ketika tersentuh baru tersentuh kan, belum sampai ditampar, baru tersentuh situasi tidak nyaman, baru disentuh, belum sampai ditampar oleh situasi tidak nyaman. Baru disentuhnya aja jazua, mengeluh kesana kemari, banyak mengeluhnya, banyak resahnya, banyak pusingnya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika tersentuh oleh sedikit kenyamanan, keenakan, manu'a. Itu meditnya kelewatan. Itu manu'a. Nah, ini jadi mendapatkan segala yang disukai itu menyebabkan batoran. Jadi maka termasuk rahmatnya Allah, manusia dikasih gagal. Manusia dikasih kegagalan. Secara sukarela maupun terpaksa. Silakan menggagalkan diri atau menggagalkan secara terpaksa. Batoran ing sikap petang-tang peting-ting lacut fi nafsihi ing dalam awak dheweke insan. Wa qaswatan dan menimbulkan ing rasa keras atos fi qalbihi ing dalam atiye insan. Wa unsan dan menyebabkan ing rasa nyaman. Nyaman lahu maring ikilah aklihi. Enak ya, bersenang-senang, menyaman. Nyaman bila zati dunia kelawan kenikmatan dunia. Hatta yaklifa sehingga terbiasa seput insan, terbiasa ha ing lazatid dunia. Orang zaman dulu, orang-orang tua dulu, meskipun mereka tidak ngaji ihya, tapi pola pikir mereka cukup bagus. Sekali-kali diri ini mesti diajar, kata orang tua dulu tuh kan. Entah dulu ngaji ihya atau enggak, padahal orang kampung. Enggak mungkin lah kayaknya ngaji ihya. Orang kampung dulu. Dia duitnya ada, tapi sekali-kali dia pengen makan serabi, kue serabi saben pagi nih. Tapi sekali tempo dia bilangnya, sekali-kali nafsu ini mesti diajar. Tidak jadi. Dan enggak jadi beli, enggak jadi beli serabi. Padahal makanan kesukaan dia, misalnya. Karena kalau selalu dituruti, ya merasa nyaman. Berarti saben hari mesti harus ada kue serabi terhidang. Kalau sudah merasa nyaman terhadap fasilitas dunia, apa yang terjadi? Wa yakrahu lan akhire sengit. Lan sengit sapa insan al mauta ing mati. Apa enaknya mati? Kalau aku mati berarti banyak fasilitas yang mesti aku tinggalkan. Loh, banyak fasilitas dunia yang mesti aku tinggalkan. Ini uang masih banyak, mau buat apa? Kalau aku mati, gimana nantinya uang mau dipakai buat apa? Sudah merasa nyaman dengan materi. Toko saya yang di sana gimana nasibnya nantinya? Jadi mati itu fisiknya aja sudah secara fisik itu menyakitkan. Mati, proses kematian kan sakit. Secara fisik menyakitkan, secara kejiwaan tidak menyenangkan bagi orang yang terikat oleh materi. Maka orang-orang sufi belajar mencari kebahagiaan melalui perkara-perkara, faktor-faktor yang di luar materi. Faktor-faktor yang di luar materi. Apa tahapa? Kebahagiaan yang tidak kasat mata. Kebahagiaan melalui sesuatu yang tidak kasat mata.
Karena kalau kebahagiaan itu yang kasat mata terus-menerus, kebahagiaan itu hanya bertumpu kepada materi dan materi. Entah itu kedudukan, pangkat, status. Suatu saat mesti berpisah. Nah ini, kalau hatinya sudah lengket, nah ini kan sakit. Harus pisah, ini sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Kayak anak mondok kan, anak yang waktu di rumahnya manja dengan penuh fasilitas. Kalau mau mondok kan berat. Aduh, saya di pondok nanti gimana nih? Nggak enak tidur di pondok yang nggak nyaman. Harus berdesak-desakan. Fasilitasnya ya terbatas sekali. Tapi kalau orang ya punten misalkan di rumahnya dia fasilitas juga nggak ada apa-apa. Kalau mau berangkat pondok ya tidak terlalu berat kan. Mau di rumah juga di pondok nggak ada apa-apa. Emangnya di rumah ada apa-apa? Di rumah nggak ada apa-apa, di pondok nggak ada apa-apa. Ya udah sama aja kalau gitu. Nggak terlalu berat. Tapi godaan bagi orang yang maka biasanya punten-punten anak santri itu yang kerasan-kerasan itu yang menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas biasanya nggak pada kerasan, nggak pada betah. Biasanya yang ekonominya menengah ke atas dia akan teringat di rumahnya. Kalau di rumah saya ada motor, ada apa, di pondok mau ngapain? Nggak ada apa-apa, nggak betah akhirnya. Kulkas nggak ada. Kulkas nggak ada, semua nggak ada. Nah ini jadi orang yang hatinya lengket dengan materi, mau merantau aja berat, mau mondok aja berat, apalagi mondok di alam kubur. Nah, mondok di sini ya masih bisa pulang, masih orang merantau ke Jakarta, ke kota masih bisa mudik, meskipun rasanya berat berangkat meninggalkan kampung halaman berat, tapi ada kesempatan buat mudik. Tapi kalau udah merantau ke alam kubur, kapan mudiknya? Sudah nggak bisa mudik lagi sudah. Maka beratnya luar biasa proses kematian ini. Fisik juga sakit kan. Nah, mental kalau tidak siap, Masya Allah ini makanya banyak orang matinya susah. Secara mental menyakitkan juga. Sengit ning kematian. Waliqa Allahilan sengit ing berjumpa karo Gusti Allah. Karena Gusti Allah bukan materi kan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan materi yang ia biasa yang ia biasakan. Wa tasiru lan dadi al dunya apa dunia, materi dunia dadi iku jannatan iku bagaikan menjadi sorga. Ini sorga. Ad-dunya jannatul kafir, sijnul mukmin jannatul kafir. Dunia itu sijnul mukmin, penjara bagi seorang mukmin. Maka begitu orang mukmin lepas dari dunia, meninggalkan materi alam dunia, maka dia enak bagaikan lepas dari penjara. Jadi orang mukmin ketika mati ya bisa merasakan kebahagiaan. Sama dengan dia lepas dari penjara. Tapi orang yang pola pikirnya kafir, dia meninggalkan dunia menuju alam kubur, sakitnya luar biasa karena dia meninggalkan sorganya. Fi haqqihi ing dalam haqqe insan. Wa yakunu lan dadi lan ono al mautu apa kematian iku sijnan, itu bagaikan bui penjara lahu kadue insan. Wa idza mana'a ing dalam nalika nyegah mengontrol sapa ikilah insan, mengontrol nafsahu ing awak dheweke insan, an syahawatiha saking pira-pira syahwati nafsihi, wa dhayyaqa lan mempersempit sapa insan, nyempitaken sapa insan alaiha ing atase nafsihi, wa harama, awas bacanya jangan harama. Kalau harama mengharamkan, ini tidak mengharamkan, tapi haramaha, harama yahrimu, bukan harama yuharrimu. Kalau bacanya yuharrama salah artinya. Wa harama dan melarang sapa insan ha ing nafsahu,
melarang ladzatahuma ing kesenengane ikilah ladzataha gini la ala shawab ladzatah ing kesenengane nafsahu sorat moko dadi ad-dunya apa dunya dadi iku sijinan bagaikan penjara alaihi ngatasé insan wa madiqan dan tempat sempit lahu kadue insan fastahat akhire kepengen opo nafsuhu awake insan kepengen al iflata ing melepas diri minha saking dunia fayakunu sehingga ono dadi ono al mautu apa kematian itlaqoha iku sama dengan lepase nafsahu lepas dari penjaranya. Jadi mati itu merupakan kebahagiaan. Bagi seorang mukmin, mati itu adalah satu kebahagiaan. Karena pola pikir orang mukmin tentu beda lah ya. Pola pikirnya apa sih, dunia itu cuma gitu-gitu doang. Jangankan baru kaya ketika di waktu tua, taruh sudah kaya raya semenjak waktu kecil, waduh, nggak ada yang ya kalau pola pikirnya seorang wali ya, pola pikirnya seorang wali. Apa enaknya sukses secara materi di usia 60 tahun, 70 tahun, apa enak? Orang-orang kan pada gitu. Jangan berputus asa, itu aja tuh bosnya KFC tuh. Loh, bosnya apa gitu kan? Tadinya di masa mudanya sengsara, gagal lagi, usaha gagal lagi, baru sekian tahun ketika usia menjelang menikmati, udah tua, tuh menjadi sukses kaya raya. Apa enaknya kaya di waktu tua? Kalau mau enak-enakan sekalian, kaya tuh waktu masih bayi, semenjak bayi sampai tua sampai mati kalau niat urusan kebahagiaan materi. Kaya secara materi umur 60 tahun, apa enaknya coba? Punya duit banyak, tadinya melarat, tadinya umur 20 tahun melarat, 30 tahun melarat, 40 tahun melarat. Umur 60 tahun kaya raya misalnya. Apa enaknya? Duit banyak. Tapi mau buat apa? Mau beli sate dilarang sama dokter. Apa enaknya kan? Mau makan duren, nggak boleh juga. Mau buat apa lagi? Mau buat jalan-jalan ke luar negeri, udah pusing-pusing, udah capek semua tenaga, udah nggak ada. Apa senengnya? Iya kan? Iya kan? Apa enak? Ya. Apa yang bisa dibanggakan? Nggak bangga, nggak apa harus. Umur 10 tahun melarat, 20 tahun melarat, 30 tahun melarat, 40, 50 tahun melarat, 60 tahun masih melarat juga, 70 tahun kaya raya. Besoknya mati. Apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Besoknya mati. Aduh. Dunia, kamu tuh aku kejar-kejar di masa muda. Kamunya ganjen, lari-lari aja. Tiba-tiba aku udah tua kayak begini, kamunya mendekat. Ada. Apa yang dibanggakan? Nggak bangga, nggak apa. Nggak bangga, nggak apa. Yang ke prestasi bagaimana? Wes baik. Kalau orang-orang dulu ya udah dunia sakit hati. Sakit hati kepada dunia tuh begitu. Dulu aku usia 20 tahun kerja keras, kamu nggak datang-datang. Tiba-tiba umur 70 tahun kamunya datang ke aku. Tuh. Lalu apa yang aku nikmati dari dunia? Kan nggak ada. Buat makan durian nggak boleh, makan sate udah nggak boleh. Keripik melinjo nggak boleh juga, asam uratnya kena. Mau makan pedes-pedes ambiennya kena juga. Mau makan asin-asin darah tinggi kena, jantung kena juga. Aduh. Manis-manis ini gula darahnya naik. Apa yang dibanggakan?
Taro kaya semenjak masih kecil, itu pun nggak ada yang bisa dibanggakan. Taro udah sukses semenjak masih bayi. Yongan wong tuae suginingan, turunan orang kaya, jadi anaknya Sultan Brunei lah kita misalkan Abdul Contoh. Atau sultan siapalah anaknya sultan lah, sultan apa gitu. Apa yang dibanggakan? Makan sate udah biasa. Beli aneh. Masih cilik kan kita wis makan sate wis apa wis biasa wis melak. Arpan mau membanggakan apa? Mau memamerkan apa? Aku kemarin baru makan sate, aduh, udah biasa. Nggak ada yang dibanggakan. Nggak ada yang dibanggakan. Biasa, sudah biasa makan sate. Jadi mau membanggakan sate itu izin, malu. Fastahat. Ini pola pikir orang mukmin, pola pikirnya dewasa. Jadi mati itu adalah kebahagiaan. Dunia gitu-gitu doang. Kalau saya kaya waktu masih kecil, ya sudah bosan, gitu-gitu doang rasanya. Udah merasakan semua. Bab kopi udah aku rasakan semua. Kopi Aceh, kopi Medan, kopi Lampung, kopi Lembang, kopi Temanggung, udah aku rasakan semuanya. Jadi kenapa aku masih masih penasaran ke dalam dunia? Nggak ada yang aku penasarin. Aku sudah merasakan semua. Naik mobil, dari mobil yang paling butut sampai mobil yang paling ningrat, udah aku rasakan semua. Jadi apa yang aku penasarin lagi? Nggak ada yang dirasakan penasaran, udah biasa kan. Ini misalkan kaya semenjak kecil, kaya ketika udah tua pun begitu. Kenapa aku mesti menggenggam dunia gitu-gitu doang? Gitu-gitu doang. Jadi mati itu kebahagiaan. Mati itu adalah reuni. Mati adalah kematian adalah reuni akbar. Setiap manusia pasti bisa menemukan kebahagiaan terhadap masa lalunya. Manusia mendapatkan kebahagiaan dari masa lalunya. Maka masa lalu ini mesti dikenang. Masa lalu mesti dipertahankan. Sebagian manusia ingin begitu. Terjadilah reuni kan. Anak sekolah udah lulus sekian puluh tahun mengadakan reuni, ingin mengenang masa bahagia dulu. Nih, nah, masa lalu manusia yang paling pertama kali siapa? Ya Gusti Allah. Masa lalu manusia yang paling pertama bukan kawan SD, bukan kawan SMP, bukan kawan SMA, bukan kawan kuliah. Masa lalu yang paling orisinil dari manusia sebelum mengenal kawan sekolahnya, sebelum mengenal orang tuanya adalah mengenal Tuhannya. Sudah ada komunikasi di alam arwah manusia, terjadi komunikasi dengan Tuhan. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Terjadi komunikasi obrolan tuh. Sehingga yang namanya kematian itu sama dengan pulang kepada masa lalu yang paling asli, yang paling orisinil. Fayakunu opo al mautu kematian iku itlaqoha iku melepaskan nafsu, wa ilaihilan iku maring ikilah makna al maut adalah itlaq. Al isyaratu utawi isyarah biqouli Yahya bin Mu'adzin kelawan dawuhe keterangane Imam Yahya bin Mu'adz. Haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Yahya bin Mu'adz, ma'asyiras siddiqina he pira-pira golongane wong-wong kang temenan kabeh. Jawi gawe yo ngelih sapa sira kabeh. Bikinlah lapar
anfusakum ing pira-pira awake sira kabeh liwalimatil firdausi kanggo apa reuni akbar. Walimatul firdaus tuh untuk reuni akbar, untuk reuni akbar, untuk resepsi, untuk pesta firdaus. Nah, iya, orang harus ketika mau mengadakan reuni itu, wah ini kan seremoninya mesti dipersiapkan secara matang. Dokumen-dokumen dulu waktu kita sekolah dipersiapkan, kenangan-kenangan kita siapkan, bahan obrolan tentang masa lalu disiapkan. Itu reuni yang akhirnya enak. Kita ini hidup akan menghadapi suatu reuni akbar. Jadi tolong dipersiapkan data-datanya, dokumen-dokumennya supaya reuni ini berjalan dengan enak, nyaman. Tuh, mengenang masa lalu yang indah. Fa inna syahwata ta'ami, karena setuhune syahwat makanan, ala qadri tajwi'in nafsi, iku ingatasi ukuran gawe ngelihe nafsu. Fakuluma utawi saben-saben perkara zakarna kang wis nutur, kang wis nyeritakaken, kang wis nerangaken sapa ingsun hu ing ma. Bayane min afati sibai, bayane pira-pira dampak olone wareg. Fa innahu maka iku setuhune kelakuan. Yajri atau setuhune kilah ma. Yajri iku berlaku, iku lumaku apa mah, ya berlaku fi kulli syahwati ing dalam sekabehane pira-pira syahwat apapun, bukan cuma makanan, syahwat pangkat, syahwat popularitas, wa tanawuli ladzatilan, mendapatkan pira-pira kenikmatan. Falanu tawilu maka ora perlu memperpanjang sapa ingsun bi adatihi kelawan baleni ma. Kalidzalika karena ara ikilah keterangan mau bahwa keterangan bahwa yang namanya syahwat itu bisa menimbulkan berbagai afat, ya'zumu menjadi agung as-sawabu apa ganjaran fitarki syahwati ing dalam ninggalaken pira-pira syahwat. Bayane minal mubahati, bayane pira-pira perkara mubah. Meskipun barang mubah bukan lantas kemudian untuk dimakan semuanya. Tidak semua barang yang mubah itu kita konsumsi, tidak. Bahkan kita sebenarnya tidak tahu kenapa dalam agama ini, syariat ini mengharamkan beberapa makanan. Iya kan? Bahkan sebenarnya kadang kita nggak tahu secara persis apa alasannya Allah, Tuhan, mengharamkan beberapa makanan. Alasannya apa? Wallahu a'lam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sebenarnya kita tidak tahu persis. Yang ngomong siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau. Apa alasannya beberapa makanan itu dianggap haram? Padahal toh ya enak, toh ya bergizi, gitu kan? Iya kan? Pahanya kodok, swike, gitu. Kan menurut orang yang mengkonsumsinya kan enak. Jadi elatnya apa? Sebenarnya nggak kita tahu secara persis. Dianggap berbahaya, yang halal pun banyak berbahaya kok. Iya kan? Orang, iya, jadi makanan yang berbahaya itu kan banyak. Kolesterolnya tinggi lah, kadar garamnya tinggi lah, kadar gulanya tinggi, kan tidak diharamkan, tetap mubah. Jadi kita ini nggak tahu secara persis, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kenapa? Dalam syariat ada beberapa makanan yang diharamkan. Kenapa celeng, babi haram? Toh konon rasanya enak. Konon rasanya enak bagi yang pernah makan. Entah itu. Apa sih karena ada cacing pitanya? Loh, selain babi pun banyak yang ada cacing pitanya. Jadi agama itu tidak semuanya bisa diserap oleh logika. Jadi sekali lagi, yang namanya agama itu adalah kepatuhan, kepercayaan. Dasarnya itu aja. Bukan scientific. Bukan scientific.
secara garis besarnya. Secara bergaris besarnya bukan scientific. Agama itu kepercayaan. Ya udah, yang ngomong itu Rasulullah. Rasulullah sendiri dari malaikat Jibril. Jibrilnya dari Allah. Mengharamkan daging babi. Ya udah, kita jangan makan babi. Alasan sebenarnya wallahu a'lam. Entah apa itu kan. Entah tuh. Padahal enak kata orang yang pernah makan daging babi. Nah, jadi mungkin hikmahnya adalah mengontrol dari fasilitas dunia ini. Tidak semua fasilitas dunia ini untuk dikonsumsi. Tidak semua fasilitas dunia ini kita nikmati gitu. Tapi fasilitas dunia ini kita pandang sebagai suatu bahan latihan agar kita tidak terjebak di dalamnya. Itu. Fitarki syahawati minal mubahati wa ya'dhumu lan menjadi agung gedean al khataru apa resiko fitanawuliha ing dalam mengkonsumsi ikilah syahawat meskipun mubah. Hatta qala sehingga dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati alladzina ya'kuluna mukhal hintati. Syiraru ummati utawi olo-olone buruk-buruknya umat ingsun alladzina iku wong akeh ya'kuluna kang padha mangan sapa alladzin mangan mukhal hintati ing sari gandum. Sari gandum kang lembut bukan. Dianggapnya blesak, dianggapnya buruk. Ya secara hukum legal formal syariat ya tentu tidak sampai haram kan. Gandum kok haram sih gimana? Tapi dipandangnya aduh iya ya. Kok berlebihan sekali sih bab makanan ini. Wa hadza utawi iki hadis syiraru ummati iku laisa ora ono apa hadza. Ora ono iku bitahrimin kelawan mengharamkan. Bal huwa bahkan utawi aklu mukhil hintah mubahun iku hukume mubah. Ala makna annaman ing atase makna setuhune wong akala kang mangan sapa man mangan hu ing mukhil hintah mangane maratan kelawan sekali seambalan au marata nyata orang ambalan lam yaksi iku ora maksiat sapa man tapi waman utawi sapa wonge dawama iku menglanggengaken sapa man continue menjadikan suatu habit suatu kebiasaan alaihi ngatasé apa iki mau mukhul hintah aidan kelawan maning fala yaksi moko ora maksiat moko iku ora maksiat sapa man bitanawulihi kelawan mangan mukhil hintah walakin tatarabba tetapi terbiasa ai tata'awwadu tatarabba ai tata'awwadu tetapi ini terbiasa nafsuhu opo awake man terbiasa binaimi kelawan kenikmatan fatak nasu nuli merasa nyaman opo nafsuhu nyaman bid dunia kelawan fasilitas dunia watak lafu lan wis biasa wis sudah terbiasa nyaman opo nafsahu alladzati ing piro-piro kenikmatan watas alan berusaha sopo nafsu berusaha fi talabiha ing dalam mendapatkan ing dalam mencari lazat fayajurru moko narik ha ing ikilah nafsu zalika apa mengkono tolak no ditarik ilal maasi maring piro-piro kemaksiatan karena sudah terbiasa dengan fasilitas enak maka dia berusaha gimana caranya mendapat fasilitas yang enak-enak itu tadi padahal cara yang halal tidak selamanya ada akhirnya nyopet pun ia lakukan cara yang halal terkadang tidak efektif menurut dia cari cara-cara yang tidak benar fahum mongko utawi man meskipun man itu secara lafadz itu ya bentuknya jadi waman wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir man al itu boleh untuk mufrad, boleh untuk tasniyah, boleh untuk jamak, boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannats. Boleh untuk akil, boleh maupun ghairu akil.
Dalam Alfiyah disebutkan dalam Ibnu Aqil disebutkan keterangan contohnya syair asir bal koto halman yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Asir bal koto halman, apakah ada burung? Ini manku bukan hanya diartikan orang, pokoknya siapa aja, boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh manusia, boleh binatang, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, itu man tuh isinya. Asir bal koto, wahai kawanan burung koto, halman, adakah burung, adakah seekor burung, yu'iru janahahu, yang mau meminjamkan sayapnya. Nah ini fahum moko utawi man syirarul ummati iku olo-olone umat, buruk-buruknya umat, di anamu khalhintati karena setuhune sari gandum, yakudu iku menjerat, iku yakudu narik atau menarik atau mengarahkan apa mukhul hiltah hum ingman, diarahkan, ditarik ilaktihami umurin, maring melakukan nandangi piro-piro perkara, tilkal umuru kang utawi mengkono-mengkono perkara ma'asin iku adalah piro-piro maksiat. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati alladzina hudzu bin na'im wa nabadat alaihi ajsamuhum. Hudzu bi ghairi tasdid ya. Syiraru ummati utawi olo-olone umat ingsun alladzina iku wong akeh, hudzu kang dipakani sapa ikilah alladzin bin na'imi kelawan kenikmatan, wanabatat lan cukul tumbuh melar alaihi ing atase naim ajsamuhum apa pira-pira awake alladzin, sampai lemu, sampai gemuk. Ini buruk sekali. Buruk dalam arti tidak pantas, bukan berarti haram ya. Buruk dalam arti tidak pantas. Wa inna mahimatuhum angin pasti utawi cita-citai alladzin iku alwanu ta'ami, iku macem-maceme makanan, warna-warnane makanan, wa anwa'ul libasi lan macem-maceme pakaian, wa yatasaddaquna lan memfasih-fasihkan sapa alladzin, memfasih-fasihkan fil kalami ing dalam omongane, alias ganjen, alias tidak apa adanya. Alias tidak apa adanya, udah apa adanya aja. Wallahu a'lam bishawab.